Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sehat semua? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, diharapkan semoga kalian sehat-sehat semua dan juga sudah siap untuk belajar di pagi kali ini dan sudah menyiapkan buku tulis dan sumber belajar kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM-nya, boleh pimpin doanya? Dipersilakan. Baik, sebelumnya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Saudari Femi. Sebelumnya di sini Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Saudari Alivia Putri, apakah hadir? Hadir, Pak. Oh ya, ini sebelumnya kelas 12 IPS 4 ya. Dari Anti Sasmita hadir. Hadir Bapak. Femi Rama Putri. Hadir, Bapak. Ya, alhamdulillah ya peserta didik kali ini alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum memulai untuk pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan. Lalu indikator pencapaian kompetensinya ada peserta didik dapat memahami pengertian globalisasi beserta karakteristiknya. Lalu peserta didik dapat memahami pengertian faktor pendorong globalisasi dan gejala globalisasi di Indonesia. Lalu ada kompetensi dasar 4.2 yaitu mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu adanya indikator pencapaian kompetensi yaitu mempresentasikan pengertian dari globalisasi dan memberikan contoh kasus dari permasalahan sosial akibat globalisasi. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Oh ya, sebelumnya nanti Bapak minta rekapan absen ya, yang dari Google Form yang dibagikan di WhatsApp Group oleh PJM mata pelajaran kali ini. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak sudah memberikan modul di Google Drive, dan nanti linknya akan dikirimkan oleh PJ, nanti Bapak kirimkan sama PJ. Silakan kalian baca dan pahami lagi sumber belajar dan bahan bacaan kalian. Ya, kita mulai saja ya pembelajaran kita kali ini. Bapak mau share screen dulu. Bentar ya, Bapak share screen dulu. Ya, apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Pak. Pak. Oke. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dari globalisasi ya anak-anak. Dan juga permasalahan globalisasi di masyarakat. Ya, kita next. Nah, sebelumnya Bapak sudah menyediakan dua buah gambar di Salindia Bapak. Apakah apa sih yang kalian pikirkan dari kedua buah gambar ini? Coba Bapak minta Femi. Coba apa sih maksudnya dari kedua buah gambar ini? Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab ya perihal kedua gambar ini. Mungkin menurut saya bisa dianalisis sebagai hal positif dan hal negatif ya Pak mengenai dari adanya globalisasi. Kalau dari sebelah kiri, dari tampak ke bahwasannya itu merupakan jejaring komunikasi, di mana pada zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman yang dahulu, di mana
sekarang itu banyak media-media pendukung seperti media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain, dan gadget yang sekarang sudah lebih canggih, sehingga memudahkan untuk lebih mengakses informasi atau komunikasi apapun. Dan di sebelah kanan mungkin bisa dilihat sebagai sisi negatif dari adanya globalisasi, di mana tampak pada gambar tersebut beberapa orang atau beberapa masyarakat ikut berbelanja, di mana itu merupakan salah satu ciri yang bisa disebut dengan hedonisme. Begitu Pak menurut saya. Iya, betul sekali ini Femi. Jadi betul ya, kedua buah gambar tersebut itu merupakan dari fenomena globalisasi. Yang pertama itu adanya kemajuan teknologi, gambar di sebelah kiri, yakni informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua adanya sikap boros-borosan atau hedonisme ya, di kalangan masyarakat. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan men-next Salindia Bapak. Nah, di sini ada konten di Salindia Bapak, yaitu yang pertama ada pengertian globalisasi, yang kedua faktor penyebab globalisasi, yang ketiga permasalahan yang muncul akibat globalisasi, lalu dampak dari globalisasi. Oke, kita next ya anak-anak. Ya, di sini ada pengertian globalisasi. Nah, sebelum kita mulai dari pembelajaran globalisasi ini, Bapak meminta untuk mencatat hal-hal yang penting ya anak-anak dan hal yang tidak diketahui sebelumnya oleh anak-anak. Nah, globalisasi itu asal mulanya berasal dari dua buah kata, yaitu global dan sasi. Global artinya mendunia dan sasi artinya proses. Jadi, secara harfiahnya itu globalisasi artinya proses mendunia. Lalu secara istilahnya globalisasi merupakan tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain. Sehingga tidak ada lagi batasan-batasan antara suatu negara. Lalu ada Sel Sumarjan berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Lalu Anthony Giddens, salah satu sosiolog, menyatakan bahwa globalisasi itu merupakan semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial yang akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Oke, jadi itu ya teman-teman dari pengertian globalisasi ya. Oke, anak-anak, mungkin lebih mudahnya itu tadi ya, globalisasi itu antara global dan sasi. Kita ingat sasi itu artinya suatu proses dan global itu global ya mendunia. Oke, kita next. Nah, ini ada proses globalisasi yaitu pada dasarnya proses globalisasi itu berawal daripada abad 19 dan sampai saat ini abad ke-20. Lalu ada pesatnya perkembangan teknologi dan yang terakhir itu proses globalisasi berupa pikiran atau nilai-nilai yang berada di kehidupan dalam bermasyarakat. Gitu. Kita next. Nah, adapun ciri dari globalisasi itu kita contohkan sebagai perkembangan barang-barang ya anak-anak. Seperti adanya smartphone, televisi, dan internet. Pasar dan produksi di ekonomi di negara-negara yang berbeda juga menjadi bergantung satu sama lain. Dan adanya peningkatan interaksi kultural seperti televisi, film, musik, dan transmisi berita, dan olahraga internasional. Seperti itu. Boleh di next ya, kita next ya anak-anak. Nah ini nih, ini ada faktor penyebab dari globalisasi. Jadi bagaimana sih si globalisasi itu disebabkan? Nah yang pertama itu adanya banyaknya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Iya, anak-anak apakah ada yang tahu apa sih kapitalisme itu? Coba Bapak minta Alivia Putri. Kapitalisme seperti apa ya? Izin menjawab Bapak, sebelumnya kapitalisme itu diibaratkan dengan suatu individu atau kelompok yang hanya berorientasi pada uang. Adapun pengertian secara lebih lanjutnya, di mana mereka ini ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya, namun dengan modal yang seminim-minimnya. Sekian, Pak. Iya, betul sekali ini Alivia Putri bahwasannya kapitalisme itu berorientasi pada uang ya. Oh ya ini sebelumnya Femi ini off cam. Coba tolong on cam kan ya.
Ya, lalu faktor penyebab globalisasi yang kedua itu adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kita tahu itu pada zaman dahulu kita serba tradisional dan serba sulit ya untuk berkomunikasi antar jauh. Semisal nih kalian ingin mengirimkan pesan pada sahabat atau pacar kalian gitu. Kan kita itu dulu harus menulis dengan surat kan. Tetapi sekarang lihat dengan adanya globalisasi, kita mengirimkan pesan itu hanya beberapa detik gitu. Adanya WhatsApp, adanya Instagram dan lain sebagainya atau sosial media yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adanya kemenangan politik, ekonomi, neoliberalisme. Jadi pada zaman dahulu itu adanya suatu ciri atau sifat dari politik ekonomi, yakni neoliberalisme, yaitu suatu berpolitik dan berekonomi, tapi dalam kebebasan gitu, kebebasan baru. Artinya tidak memandang baik itu swasta maupun pemerintah. Oke, kita next ya. Nah, tentunya dari globalisasi ini tuh ada beberapa dampak. Selain dampak positif, ada dampak negatif dong tentunya. Oke, kita dari dampak negatifnya dulu. Bapak minta Derianti Sasmita. Gimana sih dari dampak negatif globalisasi itu? Iya Pak, izin ya. Yang saya ketahui dari dampak negatif adanya globalisasi, yaitu misalnya masuknya kultur budaya Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya negara kita, misalnya sifat hedonisme atau kayak seperti apa ya? Pokoknya yang banyak banget sih Pak yang dampak negatifnya. Terus juga misalnya kenakalan remaja, misalkan kalau misalkan di negara-negara sana tuh hal itu tuh udah terbiasa gitu, tapi di negara kita itu tuh menyimpang dengan nilai-nilai kultur negara kita. Paling itu sih Pak yang saya ketahui. Ya, terima kasih Derianti. Memang betul ya. Adanya globalisasi ini tuh ada dampak positif dan negatifnya juga. Betul yang tadi dikatakan oleh Derianti, bahwasannya globalisasi itu dapat menimbulkan sikap-sikap yang buruk juga di kehidupan masyarakat ya. Salah satunya adanya hedonisme, yaitu sikap boros-borosan, jadi membeli barang apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Lalu adanya sikap individualisme atau sikap sendiri-sendiri gitu, tidak berinteraksi secara luas gitu. Lalu dampak positif nih, Pak, tentunya dari globalisasi ini tuh banyak sekali dampak positif ya. Salah satunya adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi atau yang anak-anak dapat dipermudah adanya TIK gitu. Teknologinya seperti tadi adanya HP, adanya transportasi di udara atau transportasi darat. Lalu informasinya kita dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Lalu dan juga komunikasi. Lalu dampak positif yang lainnya itu adanya etos kerja yang kuat dan dapat bersaing secara sehat dalam perekonomian antar luar negeri. Dan dampak negatifnya itu salah satunya adanya permasalahan sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Yakni adanya kenakalan remaja atau tawuran-tawuran yang lain sebagainya. Seperti itu. Boleh di next dulu ya. Selindianya. Nah, ini yang tadi Bapak katakan itu, adanya permasalahan sosial yang muncul akibat globalisasi. Yang pertama itu adanya budaya populer. Jadi akibat adanya globalisasi ini tuh adanya budaya populer yang masuk gitu. Salah satunya westernisasi ataupun budaya K-pop atau budaya tren fashion dari luar. Lalu konsumerisme. Konsumerisme itu adalah sikap boros-borosan. Jadi yang tadi Bapak katakan membeli barang itu sesuai yang kita inginkan gitu. Bukan apa yang kita butuhkan. Lalu ada kerusakan lingkungan, maraknya pornografi,
permainan tradisional, dan modern. Lalu integrasi bangsa terancam, dan ini nih yang kemarin baru saja dicanangkan oleh Jokowi, yakni tenaga manusia akan digantikan oleh robot. Dan terakhir adanya kenakalan remaja di masyarakat maupun di antar pelajar. Oke, gitu ya. Oke, boleh di next lagi ya. Nah, ternyata sudah beres selinnya dari Bapak dan pembelajaran Bapak kali ini. Ya, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak? Bapak, saya ingin bertanya, boleh nggak? Boleh, boleh. Bagaimana, Alifia? Kan tadi berdasarkan apa yang udah disebutkan sama Derianti juga Bapak, kalau misalkan di globalisasi itu kan ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama itu kalau misalkan positifnya itu kita nambahin etos kerja ya, di mana etos kerja ini tuh dapat diukur dari gimana juga kita berkomunikasi sama orang. Kan kalau misalkan kerja kita nggak bisa sendiri ya Pak. Tapi kemudian kalau misalkan di dampak negatifnya itu timbul sifat individualisme. Berarti kan Pak kalau misalkan kayak gini tuh dari adanya globalisasi itu bisa memunculkan dua dampak sekaligus yang sebenarnya tuh sama sifatnya gitu. Maksudnya tujuannya tuh ke perorangan tapi bertolak belakang. Nah, gimana sih Pak caranya kita menyikapi globalisasi ini dengan baik supaya kita tuh bisa melahirkan dampak yang positif. Terima kasih Pak. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Alivia Putri. Jadi memang pada dasarnya globalisasi itu adanya dampak positif dan dampak negatif. Seperti contohnya westernisasi gitu, atau budaya kebarat-baratan. Nah, sebenarnya simpel saja. Bagaimana sih kita caranya mengambil gitu dari globalisasi agar menjadi dampak yang positif? Yang pertama itu kita harus selektif ya anak-anak. Kita harus selektif mana nih kita yang baik dan yang buruknya. Jadi kita mengambil yang baik-baiknya dan mengabaikan yang buruk-buruknya. Seperti contohnya budaya kebarat-baratan itu kan misalkan adanya budaya Jepang nih. Budaya Jepang kan yang baiknya itu seperti etos kerja yang tinggi dan juga kerjasama yang kuat gitu, atau setiap harinya minimal baca satu buku gitu kan, budaya Jepang. Tapi ada juga nih budaya Jepang yang negatif seperti ya yang lainnya lah mungkin seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengambil dampak positifnya saja seperti kita minimal membaca buku per hari, ataupun kita dapat meningkatkan etos kerja kita sehingga kita memiliki keuletan yang tinggi seperti itu, Olivia. Oke, dari yang lain apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Dari Derianti cukup, Pak. Dari Femi, bagaimana? Oke, sepertinya Femi itu mengacungkan jempol ya, jadi dirasa Bapak sudah cukup. Nah, jadi sekian ya pembelajaran kita kali ini. Kita Bapak stop share screen dulu ya, biar terlihat nih wajah-wajah cantiknya anak Bapak. Oke, kelihatan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan menghadiahkan kalian suatu oleh-oleh, yakni adanya tugas. Nah, tugas kali ini simpel sih anak-anak. Bapak meminta untuk melaporkan hasil telaah kalian tentang pengertian globalisasi dan macam-macam globalisasi. Nah, ini tuh tugasnya Bapak canangkan per kelompok. Nanti kalian bikin kelompok berdasarkan kelasnya, ini ada 30 orang ya kalau tidak salah. Kita bagi 10 kelompok, jadi setiap kelompoknya beranggotakan 3 orang. Seperti itu. Nanti Bapak tugasnya akan dikirimkan di Google Classroom. Nanti Bapak akan kasih juga ke PJ mata pelajarannya. Lalu yang belum masuk ke Google Classroom, nanti Bapak akan kasih ID passwordnya juga. Dan jangan lupa dikerjakan. Oh ya, ini deadline-nya mau berapa lama nih? Bapak 1 bulan, Pak. Waduh, gimana ya? Oke, Bapak kasih waktu seminggu aja lah ya. Minggu depan kita kumpulkan.
Jadi tugasnya itu nanti ada di Google Classroom. Silakan kalian mengerjakan di Google Classroom. Untuk teknis selanjutnya nanti Bapak akan serahkan ke PJ mata pelajaran. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Anak? Cukup, Dari saya Pak. cukup, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi kali ini, kita membaca doa dulu ya bersama-sama. Tadi dari Saudari Femi, silakan memimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan terlebih dahulu Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Alhamdulillah. berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Silahkan dilanjutkan. Alhamdulillah. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya anak-anak. Oh iya, tadi Bapak lupa menyebutkan bahwasannya kita minggu depan akan mempelajari tentang norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jadi kalian silakan baca-baca terlebih dahulu dan jangan lupa mengerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada di Google Classroom. Baik, kita tutup saja kelas kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak pamit ya. Bapak izin leave dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam. sama-sama, Makasih Ana. banyak, Bapak. Izin live ya. Iya, Bapak. Dari recordnya